Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang nilai mutlak kelas 10. Ini materi lanjutan untuk kompetensi yang kedua. Sebelumnya saya ingin mengetahui keadaan kamu hari ini. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan hindari tempat-tempat keramaian atau bepergian ketika kamu tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak. Untuk selanjutnya kita masuk ke kompetensi yang kedua, yaitu konsep mutlak, materi nilai mutlak. Untuk menghitung nilai mutlak nanti kita akan menggunakan dua konsep, yaitu konsep mutlak dengan jarak yang pertama, terus yang kedua menghitung nilai mutlak dengan menggunakan konsep. Sekarang yang pertama, konsep mutlak menggunakan jarak. Namanya menggunakan jarak berarti ada perpindahan tempat dari tempat awal ke tempat akhir atau ada pergerakan. Contohnya ketika upacara kamu disuruh ke kanan 3 langkah atau ke kiri 3 langkah. Artinya ke kanan 3 langkah itu dari titik 0, titik awal kamu berdiri, suruh bergerak 3 langkah ke kanan. Berarti nanti tepat di angka 3 kalau di garis bilangan. Kalau diukur itu jaraknya 3. Atau 3 langkah ke kiri, sama dari titik awalnya dianggap 0 ke kiri. Berarti tepat angka min 3. Tapi bukan minnya yang diukur dari 0 ke titik min 3. Panjang jaraknya itu 3. Itu konsep jarak konsep mutlak menggunakan jarak. Jadi mutlak jarak gerak ke kanan atau gerak ke kiri itu hasilnya selalu positif karena yang diukur jaraknya, bukan arah ke kanan ke kiri di garis bilangan. Nah, untuk secara umumnya nanti untuk mutlak itu notasinya garis lurus 2. Mutlak X berarti garis lurus 2 tengahnya X. Itu dibaca mutlak X. Jadi tadi dari ilustrasi tadi gerak ke kanan itu jaraknya positif, gerak ke kiri pun jaraknya positif, maka mutlak X itu selalu positif. Jadi dengan demikian harga mutlak itu fungsinya untuk membuat bilangan menjadi positif. Coba lihat di contoh mutlak 5. Mutlak 5 artinya dari titik 0 diukur ke kanan 5 satuan. Jadi nanti dari 0 ke kanan tepat di titik 5. Kalau diukur jaraknya sama dengan 5. Jadi mutlak 5 itu sama dengan 5. Mutlak 5 itu bisa ditulis mutlak 5 min 0. Mutlak 5 min 0. Artinya jarak dari 0 ke titik 5 ke kanan. Dari 0 ke 5. Nah, terus yang kedua, mutlak min 4. Min 4 artinya diukur dari titik 0 ke kiri 4 satuan, berarti tepat di angka min 4, tapi yang diukur jaraknya. Berarti 0 sampai min 4 itu jaraknya panjangnya 4 satuan. Jadi mutlak min 4 itu sama dengan 4. Itu untuk konsep mutlak dengan jarak. Contohnya tadi ketika suruh gerak ke kanan 3 langkah, gerak ke kiri 3 langkah, itu selalu positif. Jadi mutlak min 4 itu sama dengan 4. Dengan cara yang sama mutlak min 12 pun ketemunya 12. Jadi dari 0 diukur ke kiri sepanjang 12. Tepat nanti di titik min 12 kalau di garis bilangan. Next. Terus berikutnya, kalau ada mutlak 3X sama dengan min 2. Ingat, harga mutlak itu tidak akan pernah negatif. Konsep jarak itu tidak akan pernah negatif, selalu positif. Makanya mutlak 3X sama dengan min 2 itu dia tidak mempunyai penyelesaian.
Nah, sekarang contoh, masuk ke aplikasi contoh. Yang pertama, berapakah harga X yang memenuhi mutlak X plus 3 sama dengan 8? Mutlak X plus 3 sama dengan 8. Artinya, berapakah X dari titik 3 yang jaraknya ketemu 8? Itu maksudnya soal begitu. Berapakah X diukur dari titik 3 yang jaraknya ketemu 8? Tuh. Jadi kalau dari 3 supaya titiknya ketemu 8 kan X-nya 5. Jadi 5. Jadi nanti jatuh dari 3 itu 5 satuan ke kanan. Jadi nanti tepat di angka 8 ya. Jadi jaraknya ketemu X-nya sama dengan 5 atau ke kiri dari titik 3 itu min 11. Jadi nilai X yang memenuhi X plus 3 sama dengan 8, X-nya itu sama dengan 5 atau X ketemu min 11. Supaya kamu yakin itu betul apa salah, masukkan ke soal. Ketika X-nya 5, 5 ditambah 3 mutlak 8 itu sama dengan 8. Atau ketika X-nya min 11, masukkan ke soal. Min 11 ditambah 3 itu sama dengan min 8. Mutlak min 8 itu sama dengan 8. Jadi jawabannya benar. Mutlak X plus 3 sama dengan 5. X yang memenuhi adalah 5 atau min 11. Oke. Contoh yang pertama. Jadi dari ilustrasi di atas tadi, maka diperoleh konsep mutlak dengan menggunakan jarak itu akan selalu positif baik ke kanan ataupun ke kiri. Diperoleh notasi mutlak tadi garis lurus 2 fungsinya untuk membuat bilangan menjadi positif. Oke. Jadi diperoleh secara umum rumus mutlak jadi harga X mutlak X itu bernilai X positif untuk X lebih besar sama dengan 0 atau bernilai X-nya negatif min X untuk X kurang dari 0 X-nya. Jadi mutlak itu ada dua, positif, X positif atau X negatif dengan syaratnya berbeda. Oke, itu secara umum sudah diperoleh rumus untuk mutlak. Oke, coba sekarang contoh yang kedua. Berapakah X jika mutlak X min 4 sama dengan 6? Nah, lihat di ilustrasi gambar. Jadi titik acuannya 4, supaya jaraknya ketemu 6, kan dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi jaraknya dari 4, 6 satuan, diukur dari 4 itu 6 satuan ke kanan, berarti nanti tepat di angka di angka 10. Di angka 10. Atau 4 diukur ke kiri yang jaraknya 6 satuan, berarti tepat di angka min 2. Jadi mutlak X min 4 sama dengan 6 itu dipenuhi untuk X sama dengan 10 atau X sama dengan 2. Itu konsep jarak menggunakan mutlak menggunakan jarak, dan ini sama caranya untuk konsep mutlak menggunakan jarak. Oke. Bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu untuk konsep mutlak menggunakan jarak. Jadi bayangkan kamu gerak, orang gerak ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, dan aplikasinya di garis bilangan. Cuma kita ambil positif. Oke. Sekarang masuk ke yang kedua, nilai mutlak secara konsep. Nilai mutlak secara konsep, kita kembali ke tadi ke definisi yang sudah diperoleh bahwa nilai mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Itu menggunakan konsep. Konsepnya tadi diperoleh dari jarak tadi. Contoh, mutlak 8 itu sama dengan 8. Kenapa? Yang ada di dalam mutlak itu angka 8. 8 itu lebih besar dari 0, makanya ketemu positif 8. Sekarang yang kedua, mutlak min 3. Mutlak min 3 itu bernilai min karena X-nya kurang dari 0.
min 3 itu kurang dari 0. Jadi mutlak min 3 sama dengan min itu nilai mutlaknya, min 3, X-nya itu negatif, min 3, jadi sama dengan 3. Dan seterusnya itu secara mutlak, jadi secara konsep. Oke, contoh pendalaman materi menentukan nilai X dengan menggunakan konsep. Contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 2X plus 14 sama dengan 6. Ini ada dua kemungkinan nilai X-nya positif, kemungkinan kedua nilai X-nya negatif. Ingat, nilai X itu yang ada di dalam mutlak. Nah, X-nya di sini 2 suku, 2X plus 14. Kemungkinan 1, 2X plus 14 itu sama dengan 6, X-nya positif. Atau kemungkinan kedua, X-nya itu negatif, min 2X plus 14 sama dengan 6. Itu dua kemungkinan. Mari kita selesaikan satu-satu. Kemungkinan yang positif, 2X plus 14 sama dengan 6. Yang sejenis jadikan 1. Yang sejenis itu 14 dengan 6. 14-nya pindah ke kanan, positif jadi negatif. Jadi 2X sama dengan 6 min 14. Jadi 2X sama dengan min 8. X-nya ketemu min 4. Atau kemungkinan yang kedua, X-nya bernilai negatif. Min dalam kurung 2X plus 14 sama dengan 6. Kurungnya dibuang, artinya dikalikan. Min kali plus 2X jadinya min 2X. Min kali plus min 14 sama dengan 6, sama. Jadikan satu sejenis, min 2X sama dengan 16 tambah 6 tambah 14. Jadi min 2X sama dengan 20, X-nya ketemu min 10. Jadi nilai X yang memenuhi untuk mutlak 2X plus 14 sama dengan 6 adalah X-nya min 4 atau X-nya min 6. Itu tipe yang ke-1. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi, ini sama 3X min 9 mutlak sama dengan 3, cuma di dalam mutlak itu dua sukunya min tadi plus. Ini juga punya dua kemungkinan, sama persis kemungkinannya X-nya positif dan X-nya negatif. X-nya positif berarti 3X min 9 sama dengan 3. X-nya yang negatif berarti min dalam kurung 3X min 9 sama dengan 3. Selesaikan satu-satu. Yang kemungkinan positif, jadi 3X min 9 sama dengan 3. 3X sama dengan 12, X-nya ketemu 4. Atau yang negatif, keluarkan dari kurung. Min 3X plus 9 sama dengan 3. Jadi min 3X sama dengan min 6. X-nya ketemu 2. Jadi nilai X yang memenuhi mutlak 3X min 9 sama dengan 3 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Oke, dua contoh soal. Sudah, sekarang tipe yang ketiga. Ini ada beberapa tipe soal. Tipe yang ketiga, permintaannya sederhanakan. Sederhanakan bentuk mutlak X min 6 ditambah mutlak 2X plus 10 dikurangi mutlak X plus 4 sama dengan titik-titik untuk X-nya lebih besar dari 12. X-nya diminta lebih besar dari 12. Oke. Untuk mengetahui nilainya positif atau negatif, kita masukkan ke satu-satu. Lebih besar dari 12 ambil 13. Berarti masukkan 13 ke mutlak X min 6. X-nya tak ganti 13. 13 kurangi 6, 7 positif. Jadi mutlak X min 6 ketemu positif. Keluar menjadi X min 6. Yang kedua 2X plus 10 juga sama positif. Nilainya 2X plus 10. X plus 4 juga positif. Min X plus 4. Sederhanakan. Yang sejenis jadikan 1 X plus 2X min X. Jadi tinggal 2X min 6 plus 10 plus 4 habis. Jadi sederhananya 2X.
Jadi bentuk sederhana dari mutlak X min 6 ditambah 2X plus 10 dikurangi X plus 4 sama dengan 2X. Itu tipe yang ketiga. Oke, sekarang tipe yang keempat. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Mutlak 2X min 5 kuadrat ditambah 3 kali mutlak 2X min 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kamu lihat di dalam mutlak itu angkanya sama, 2X min 5 di dalam mutlak. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Berarti itu persamaan kuadrat, tarinya ke situ. Nah, supaya nanti bentuknya tinggal satu suku, kita misalkan mutlak 2X min 5 dimisalkan P. Maka persamaannya menjadi P kuadrat ditambah 3P min 4 sama dengan 0. Itu persamaan setelah dimisalkan. Setelah ini kita faktorkan kembali ke materi SMP. Faktor dari P kuadrat plus 3P min 4, maka faktornya P plus 4 kali P min 1 sama dengan 0. Jadi P plus 4 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P sama dengan min 4 atau P sama dengan 1. Ini belum selesai karena tadi masih misalkan. Kita masukkan satu-satu. Untuk P min 4 maka mutlak 2X min 5 sama dengan min 4. Tidak memenuhi karena harga mutlak selalu positif, yang P min 4 tidak memenuhi. Sekarang P sama dengan 1, masuk. Mutlak 2X min 5 sama dengan 1. Kembali ke contoh soal tadi yang nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan X-nya bernilai positif atau X-nya bernilai negatif. Yang bernilai positif 2X min 5 sama dengan 1. Atau yang bernilai negatif min 2X min 5 sama dengan 1. Oke. Jadi X-nya ketemu 3 atau X ketemu 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Itu contoh soal yang ke berapa? Keempat atau kelima. Oke. Sekarang contoh soal berikutnya, tipe berikutnya. Ini sama dengan yang tadi, yang nomor 4 atau nomor 5, mutlak X plus 13 sama dengan 7, berapakah X yang memenuhi? Nah, ini sama, bernilai positif, bernilai negatif. Jadi 2X plus 13 sama dengan 7, atau min 2X plus 13 sama dengan 7. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 3, atau X ketemu min 10. Ini sama dengan tipe yang tadi di depan. Jadi kamu bisa nanti dicoba yang ini. Oke, sekarang tipe yang kesekian berikutnya. Berapakah nilai X yang memenuhi mutlak X min 10 ditambah 4 kali mutlak min 8 sama dengan 6. Oke, yang kedua, yang ini berarti baris berikutnya kita selesaikan yang 4 kali mutlak min 8. Jadi X mutlak X min 10 ditambah 4 kali mutlak min 8 itu sama dengan 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 6. Jadi mutlak X min 10 sama dengan 6 dikurangi 32. Mutlak X min 10 sama dengan min 26. Ini tidak memenuhi atau tidak bisa dikerjakan. Tidak usah dikerjakan karena harga mutlak tidak pernah negatif. Sudah, nggak usah dilanjutkan. Ini tipe berikutnya, tipe yang kesekian. Yang ketujuh, tipe yang ketujuh. Ini yang ketujuh sama dengan tadi yang di depan sudah ada. Berarti saya masuk ke tipe yang berikutnya. Mutlak 4X min 5 sama dengan 2X plus 5. Berapakah X? Kita tetap menggunakan konsep mutlak. Kemungkinannya ada dua, bernilai positif X-nya dan bernilai negatif X-nya. Yang bernilai positif berarti X-nya 4X min 5 sama dengan 2X plus 5 atau min 4X min 5 sama dengan 2X plus 5. Jadi, jadikan satu yang sejenis 4X, 2X-nya ke kiri, min 2X sama dengan 5 tambah 5.
Jadi 2x sama dengan 10, x-nya ketemu 5. Atau yang kedua, yang x-nya negatif, keluarkan dari kurung, berarti min 4x plus 5 sama dengan 2x plus 5. 2x-nya ke kiri, jadi min 4x min 2x sama dengan 5 min 5. Jadi min 6x sama dengan 0, x-nya ketemu 0. Jadi mutlak 4x min 5 sama dengan 2x plus 5. Itu nilai x yang memenuhi adalah 5 atau 10. Oke. Tipe yang terakhir. Tentukan nilai x yang memenuhi mutlak x plus 8 dikurangi mutlak x plus 6 sama dengan 4. Nah, kamu lihat di dalam mutlak itu beda-beda. Kita cari pembuat nolnya untuk masing-masing mutlaknya. Nilai mutlaknya yang pertama, pembuat 0 untuk harga mutlak x plus 8 sama dengan, karena pembuat 0 kita buat sama dengan 0. Jadi x plus 8 sama dengan 0, x-nya ketemu min 8. Yang kedua, x plus 6 sama dengan 0, x-nya ketemu min 6. Kita buat di garis bilangan. Min 8 dan min 6. Min 6 sebelah kanannya karena lebih besar dari min 8. Nah, dari garis bilangan berarti itu kelihatan ada 3 daerah. Daerah 1 itu lebih kecil dari min 8, daerah 2 antara min 8 sampai min 6, daerah 3 itu lebih besar dari min 6. Coba kita akan uji satu-satu. Kira-kira apa ketiganya memenuhi fungsi itu? Nah, untuk daerah 1, x kurang dari min 8. Saya ambil x-nya min 9. X min 9 masukkan ke mutlak x plus 8 ketemu min 9 plus 8 min 1 ketemu negatif. Berarti nilai mutlak x plus 8 bernilai negatif min mutlak min x plus 8. Sekarang yang x plus 6 ambil min 9 juga ketemu negatif. Min x plus 6 sama dengan 4. Jadi min x plus 8 ditambah x plus 6 sama dengan 4. 14 sama dengan 4, tidak memenuhi. Sekarang uji daerah 2 antara min 8 sampai min 6. Kita ambil min 7. Ambil min 7, mutlak x plus 8 itu ketemu positif, mutlak x plus 6 ketemu negatif. Jadi menjadi x plus 8 dikurangi min x plus 6. Jadi x plus 8 ditambah x min 6 sama dengan 4. 2x sama dengan 2, x-nya ketemu 1. Ini memenuhi. Sekarang daerah 3. X lebih besar min 6. Misal ambil 0 wes, ambil 0 biar gampang. Masukkan ke mutlak x plus 8 itu ketemunya 8 positif. Masukkan ke x plus 6 juga ketemunya positif. Jadi mutlak x plus 8 itu positif x plus 8, x plus 6 juga sama positif, langsung keluar kurung, min x plus 6 sama dengan 4. Jadi 14 sama dengan 4, ini juga tidak memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x plus 8 dikurangi mutlak x plus 6 sama dengan 4 adalah 1. Itu untuk tipe yang terakhir. Oke. Materinya sudah selesai sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa kamu tanyakan lewat WA atau lewat tim. Nah, untuk umpan balik kamu dalam materi ini nanti ada tugas yang harus dikerjakan lewat tim, dikumpulkan lewat tim, itu nanti dibaca uji kompetensi halaman 14. Oke, sampai di sini semoga bisa diterima. Dan mohon maaf barangkali ada yang tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.